Halo teman-teman, kamu mencintai pagar kehidupan tapi kamu bingung bagaimana cara menikmati pagar kehidupan dengan cara yang efektif? Caranya gampang. Kamu ketikkan pagar kehidupan di YouTube, kemudian kamu klik channel saya, pilih kategori yang sesuai dengan permasalahan kamu, kemudian kamu klik tulisannya, dan kamu klik play all di sini. Maka dalam sekejap, semua video yang berhubungan dengan permasalahan kamu pun bisa langsung kamu tonton tanpa perlu kamu repot sedikit pun. Selamat menikmati ya. Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu teman-teman? Apakah kamu selama seminggu belakangan ini menjadi orang yang bahagia? Ada banyak sahabat Pagar Kehidupan yang udah gak sabar ya. Mas bro, mana video barunya di Pagar Kehidupan? Kok gak di-upload lagi? Saya udah gak sabar nih pengen dengerin inspirasi-inspirasi dari Pagar Kehidupan. Apakah kamu juga merasakan itu? Nah, kalau memang kamu sudah rindu dengan materi saya, ayo kita langsung berdiskusi mengenai sebuah topik yang asik dan pastinya merubah hidup kamu. Kita hari ini akan berdiskusi apa mas bro? Hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah hal yang paling asik kayaknya untuk kamu langsung praktekkan hari ini juga. Betul. Materi inspirasi hari ini didasari oleh sebuah pertanyaan bagus dari seorang sahabat Pagar Kehidupan. Jadi begini teman-teman, setiap kamu memberikan komentar di YouTube, saya selalu baca semuanya loh. Dan ada satu pertanyaan teman-teman dari sahabat Pagar Kehidupan yang bagus sekali dan bisa menginspirasi saya untuk memberikan materi yang akan saya bagikan di hari ini. Pertanyaannya apa mas bro? Pertanyaannya adalah begini. Mas bro, gimana ya caranya saya supaya bisa menjadi orang yang berwibawa? Kadangkala gue ingin menjadi orang berwibawa, cuman gue rasanya tuh susah banget gitu. Tolong bantuin gue mas bro, gimana caranya supaya gue bisa menjadi pribadi yang berwibawa? Oke, kalau kita bicara soal pertanyaan ini sebenarnya hampir menjadi pertanyaan semua orang loh. Kalau mungkin kamu mengatakan, kalau yang namanya wibawa itu mah nggak penting mas bro, ngapain dipikirin, males gue. Jangan salah. Yang namanya wibawa itu adalah sesuatu hal yang teramat penting. Saya ulangi sekali lagi, wibawa itu adalah sebuah hal yang teramat sangat penting. Kamu ingin bukti? Oke. Kalau kamu ingin bukti gampang. Bagi kamu yang mendengarkan Pagar Kehidupan, sudah lebih dari satu video. Saya tanya kepada kamu, kenapa kok kamu mau mendengarkan video saya di Pagar Kehidupan lebih dari satu video? Coba jawab. Mungkin kamu akan menjawab, karena videonya bagus, karena videonya menolong saya banget, karena videonya sangat nyaman bagi saya. Jawaban kamu semua benar, tapi sebenarnya jawaban yang paling benar dari itu semua adalah karena video itu sebenarnya berwibawa di telinga kamu. Titik. Kok bisa dibilang berwibawa mas bro? Iya, kalau sesuatu hal itu berwibawa buat kamu, secara tidak sadar ataupun sadar, kamu akan selalu menurut dengan dia dan kamu pun akan selalu fokus untuk mendengarkan dia. Itulah pengaruh dari wibawa. Nah sekarang pertanyaannya mas bro, kalau kita bicara soal wibawa, wibawa itu apa sih? Nah sekarang coba tolong dengarkan ya, ini penting sekali karena ini bisa membuka pola pikir kamu lebih luas. Wibawa itu adalah sebuah kata yang sering kali kamu dengar, tapi kamu nggak paham wibawa itu apa. Betul apa enggak? Nah gini, kalau saya tanya soal wibawa itu apa, pasti di pikiran kamu secara serentak akan muncul orang-orang yang berani. Orang-orang wibawa itu orang-orang yang berani mas bro. Orang-orang yang berwibawa itu adalah orang-orang yang tegas mas bro. Sebenarnya jawaban itu tidak 100% salah, tapi jawaban itu juga tidak 100% benar. Nah terus pengertian wibawa yang benar itu apa mas bro? Begini, wibawa itu adalah sebuah sikap yang benar-benar berasal dari dalam hati dan 100% diri lu sendiri. Sekali lagi ya, wibawa itu adalah sikap yang benar-benar 100% dari hati lu dan 100% diri lu sepenuhnya. Kalau kamu selama ini tidak pernah bisa atau tidak pernah berani menjadi diri kamu 100%, jangan salahin siapa-siapa kalau kamu hingga detik ini kurang bisa memiliki nilai wibawa. Karena pada dasarnya, wibawa itu adalah sebuah sikap dari hati yang dimana kamu menjadi diri kamu 100% di dalam hal apapun termasuk di dalam mengambil keputusan. Itu wibawa. Nah sekarang, kalau kita bicara soal wibawa, kita berbicara dengan yang namanya hati. Saya selalu bilang berkali-kali di video saya Pagar Kehidupan teman-teman, bahwa selalu jadikan hati sebagai tolak ukur
yang paling utama di dalam hidup kamu. Betul nggak? Iya kan? Tapi kebanyakan orang bingung, Mas bro, gue bingung suara hati itu seperti apa. Sebenarnya gampang, suara hati itu pada dasarnya adalah sebuah hal yang benar-benar diri kamu sendiri 100% tanpa ada campur tangan dari manapun. 100% diri lu itu suara hati. Nah, tadi saya bilang soal wibawa, saya bilang bahwa yang namanya wibawa itu pada dasarnya adalah sebuah sikap di mana kamu bisa menjadi diri kamu 100% dalam hal apapun. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kamu selama ini sudah berani menjadi diri kamu 100% di dalam mengambil keputusan apapun? Saya tanya sama kamu, berani nggak? Kebanyakan teman-teman saya yang saya berikan pertanyaan seperti ini, mereka akan menjawab, iya ya, gue sebenarnya kurang berani sih mas bro, karena ada keraguan besar gitu dalam diri gue. Nah itu dia masalahnya. Ketika kamu punya pasangan, berani gak kamu di depan pasangan kamu mengemukakan semua unek-unek kamu, ketidaksukaan kamu, kesukaan kamu 100% kepada pasangan kamu tanpa harus ada embel-embel rasa takut? Berani gak? Ketika kamu meeting di kantor, berani gak kamu mengemukakan ide kamu kepada bos kamu tanpa harus ada perasaan takut dipecat dan sebagainya? Berani? Intinya, berani gak sih lu menyelesaikan sebuah perkara dalam hidup lu dengan gaya lu sendiri gitu loh? Tanpa ada rasa takut dengan cara pandang orang lain. Berani. Kalau kamu berani, selamat, kamu akan menjadi pribadi yang berwibawa karena kamu berani 100% menjadi diri kamu sendiri ketika mengambil keputusan apapun. Itulah wibawa. Nah sekarang saya tanya lagi sama kamu, kalau kamu mengalami masalah dalam hal wibawa, bukankah apa yang saya katakan benar bahwa ketika kamu tidak berwibawa, sebenarnya disebabkan karena kamu sendiri kurang berani menjadi diri kamu 100% di dalam hal tersebut, betul apa enggak? Nah sekarang biar jadi lebih jelas lagi nih, kita ambil contoh kasus ya, biar kamu lebih paham. Contoh kasusnya adalah begini, anggap saja ceritanya kamu seorang karyawan yang bekerja di kantor, kemudian kantor kamu menyelenggarakan sebuah meeting bulanan. Tiba-tiba dalam meeting bulanan tersebut, bos kamu menyuruh kamu untuk mengemukakan ide cemerlang kamu demi kemajuan perusahaan. Nah, kalau seandainya kamu kurang berwibawa, sebenarnya diakibatkan karena kamu tidak berani 100% menjadi diri kamu sendiri ketika kamu mengungkapkan ide-ide kamu kepada bos kamu. Contohnya begitu. Jadi ketika kamu mengemukakan ide, mungkin ide kamu keluar, tapi kamu masih ada keraguan gitu dalam hati. Nah, keraguan itu yang membuat kamu tidak berani menjadi diri sendiri 100%, akibatnya kamu tidak berwibawa. Jelas ya? Jadi kalau kamu ingin menjadi pribadi yang berwibawa, tolong tekankan baik-baik bahwa diri kamu adalah yang utama. Tapi mas bro, gue takut nanti kalau gue jadi diri gue 100%, nanti gue dipecat lagi. Nanti gue ditinggalin pacar gue lagi. Nanti gue dicerai suami istri gue lagi. Nanti gue dijauhin temen gue lagi. Nah gini, kalau kita bicara soal wibawa, tadi saya bilang di depan, wibawa itu juga identik dengan berani. Benar ya? Kalau memang ingin menjadi pribadi yang berwibawa, gak boleh takut terhadap apapun selain kepada Tuhan. Sekarang kamu Pikirkan seseorang yang punya nilai wibawa tinggi di mata kamu. Siapapun mereka. Mungkin bapak kamu, mungkin tokoh idola kamu, siapapun mereka, kamu pikirkan sekarang. Nah, kalau kita pikirkan orang yang kamu bilang berwibawa tadi, bukankah mereka orang-orang berwibawa adalah orang-orang yang berani menjadi dirinya 100% untuk hal-hal yang baik? Kalau mereka berani, kenapa kamu enggak? Masalahnya, di dalam otak kamu yang cerdas tersebut, terdapat banyak khayalan-khayalan yang membuat kamu menjadi takut sebelum melakukan sesuatu. Oke mas bro, sekarang gue paham kenapa gue tidak bisa menjadi pribadi yang berwibawa. Nah sekarang ada nggak sih rahasianya atau trik sederhana supaya gue bisa menjadi orang yang berwibawa dengan berani menjadi diri gue sendiri 100%? Ada nggak triknya? Jawabannya ada. Triknya bagaimana? Nah triknya begini. Pertama, kamu harus taruh di pikiran kamu dulu bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi diri kamu 100%. Sekali lagi, pertama kamu harus taruh di pikiran kamu bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi diri kamu 100% di dalam hal apapun, termasuk di dalam mengambil keputusan. Tidak ada yang salah. Kalaupun ada yang salah, kamu tidak akan mati.
Anggap saja ceritanya kita ambil contoh kasus tadi. Kamu meeting, bos kamu ingin mendengarkan pendapat kamu dalam sebuah rapat. Nah ceritanya karena kamu udah mendengarkan video saya yang ini di Pagar Kehidupan, akhirnya kamu memutuskan untuk mengemukakan 100% pendapat sesuai dengan gaya kamu sendiri, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kamu 100% tanpa rasa takut. Akibatnya kamu lepas, kamu plong tuh, kamu bener-bener 100% jadi diri kamu sendiri tanpa ada yang namanya keraguan. Ketika kamu jadi diri kamu 100% dalam mengemukakan ide, mungkin ada 1, 2, 3 orang yang gak suka sama kamu. Tapi nggak sukanya mereka paling banter, paling nggak hanya membuat kamu sedikit sakit hati. Tidak membuat kamu jadi mati. Dan percaya atau enggak, kalau kamu menjadi pribadi yang berwibawa, orang-orang yang tadinya tidak suka sama kamu, bisa jadi suka sama kamu loh. Yang tadinya kamu mungkin kurang banyak fans, kamu bisa punya banyak fans loh. Hanya karena kamu berani menjadi orang yang 100% diri kamu sendiri dan menjadi berwibawa. Itu fakta. Dicoba. Nah, kalau pola pikir kamu sudah seperti ini, kamu akan percaya diri 100% dengan diri kamu sendiri. Dan ketika kamu percaya diri 100% dengan diri kamu sendiri, kamu tidak terkotori oleh ucapan orang lain, tidak ikut-ikutan dengan orang lain, kamu 100% mengambil keputusan dengan berdasarkan diri kamu sendiri, pola pikir kamu sendiri, gaya kamu sendiri, percaya atau enggak, kamu akan berwibawa. Dan ketika kamu berwibawa, jangan salahin siapa-siapa kalau tiba-tiba kamu akan lebih banyak disukai orang dan akan lebih banyak memiliki fans. Itu janji saya. Nah oleh karena itu sekarang, mulai saat ini saya ingin semua sahabat Pagar Kehidupan berubah. Kalau kamu memasak, masaklah dengan gaya kamu sendiri tanpa harus ikut-ikutan gaya orang lain. Kalau kamu ingin mengemukakan pendapat, kemukakanlah pendapat berdasarkan ciri khas kamu sendiri, unek-unek kamu sendiri, tanpa harus terkotori oleh pendapat orang lain. Kalau kamu ingin bekerja, berkarir, berkarirlah dengan ciri khas kamu sendiri, gaya kamu sendiri, tanpa harus terkotori ikut-ikutan oleh gaya orang lain. Ketika kamu murni bisa menjadi diri kamu sendiri dalam hal apapun, kamu akan menjadi pribadi yang berwibawa. Dan satu lagi, saya punya satu rahasia yang bisa membuat kamu menjadi pribadi yang berwibawa saat ini juga. Rahasianya adalah begini. Ketika kamu setiap hari bangun, kamu katakan sebuah kalimat maut yang biasa saya katakan setiap hari. Kalimat mautnya adalah begini, apapun yang gua lakukan menjadi diri gua sendiri, tidak akan membuat diri gua mati. Hidup gua terlalu berharga untuk sekedar dikalahkan oleh rasa takut dan caci maki orang lain. Sekali lagi, apapun yang gua lakukan dengan menjadi diri gua sendiri, tidak akan membuat gua mati. Hidup gua terlalu berharga untuk sekedar dikotori oleh rasa takut dan caci maki orang lain. Gua cinta hidup gue, gua cinta diri gue. Kamu katakan itu sebanyak-banyaknya setiap hari, maka kamu pun akan yakin bahwa memang betul ya, kalaupun gua salah menjadi diri gua sendiri, gua gak akan mati. Gua gak akan merasa susah, bahkan cenderung gua malah happy karena gua bisa menjadi 100% diri gua sendiri di dalam mengambil keputusan. So, mulai saat ini, sahabat Pagar Kehidupan, ayo, jadilah pribadi yang 100% diri kamu sendiri dan jadilah menjadi pribadi yang berwibawa, karena semua yang berwibawa itu adalah sesuatu yang bernilai emas, bukan hanya bagi kamu, tapi bagi orang-orang yang kamu cintai. Sudah siap menjadi orang yang berwibawa dan digilai banyak orang? Lakukan apa yang saya katakan tadi dan lihat hasilnya. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.